Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Anissa Putriana. Pada video ini, saya akan membahas materi tentang pola bilangan. Nah, materi ini merupakan materi pertama di kelas 8 semester 1. Langsung saja kita bahas materinya. Silahkan disimak video ini sampai akhir. Selamat belajar! Oke, pada video ini yang akan kita bahas mengenai materi pola bilangan. Nah, untuk materi pertama yaitu pengertian pola barisan bilangan. Nah, jadi teman-teman bisa mencatatnya ya supaya lebih paham ya. Nah, apa itu barisan bilangan? Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Nah, di sini bilangannya itu susunannya sudah teratur, jadi selisihnya itu teratur. Supaya mudah, nanti saya kasih contoh ya. Nah, sekarang kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama, ini ada 3, 5, 7, 9. Nah, berapa bilangan berikutnya? Kita lihat selisihnya. Dari bilangan pertama ke bilangan kedua. Dari 3 ke 5 itu selisihnya positif 2. Itu juga positif 2. 3 ke 4 juga positif 2. Otomatis ini kan sudah teratur tuh bilangannya karena selisihnya itu sama. Nah, untuk bilangan selanjutnya itu juga sama, tinggal ditambahkan 2. Jadi 9 ditambah 2 adalah 11. Nah, kemudian 13 dan 15. Oke, ini contoh pertama. Kemudian kita lanjut di contoh kedua. Ini 4, 7, 10, 13. Berapa bilangan berikutnya? 4, 7, 10, 13, 16, 19. Berapa bilangan berikutnya? Untuk mencari bilangan berikutnya kita lihat selisihnya. Ini selisihnya adalah positif 3. Nah, berarti untuk mencari angka berikutnya atau bilangan berikutnya yaitu dengan cara menambahkan 3 dengan bilangan sebelumnya. Nah, 19 ditambah 3, 22, 25, dan 28. Karena selisihnya tadi positif 3. Sekarang kita menggunakan gambar. Ya, saya kasih contoh dengan menggunakan gambar. Misalnya di sini ada susunan lidi. Nah, ini ada lidi pertama, kedua, dan ketiga. Ini ada 3. Di gambar pertama ada 3 lidi. Kemudian di gambar kedua, nah itu ada 3, 4, 5. Ada 5 lidi. Kemudian di gambar ketiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 lidi. Nah, berapa banyak lidi untuk gambar keempat? Nah, kita cari di gambar keempat kita butuh berapa lidi. Sekarang kita lihat dari gambar kita sudah bisa juga menentukan. Kalau disuruh buat gambar, kita tinggal menambahkan tuh gambar selanjutnya. Nah, di sini cuma
Dia minta angkanya saja, bilangannya berapa, lidinya berapa banyak. Nah, kita lihat selisihnya itu 2. Berarti untuk lidi di gambar keempat itu kita butuhkan adalah 9 lidi. Nah, seperti ini. Ini contohnya. Ibu akan kasih lagi contohnya lebih banyak lagi ya, supaya makin banyak contoh, makin paham, makin banyak belajar. Oke? Nah, untuk yang pertama ini kita peroleh dengan cara menambahkan 2 untuk bilangan berikutnya. Kemudian yang bawahnya lagi kita peroleh bilangan berikutnya dengan cara menambahkan 3. Nah, sekarang kita kasih contoh lain lagi supaya lebih banyak pahamnya ya, supaya makin paham kita banyak-banyak mengerjakan soal. Nah, ini ada contoh 50, 45, 40, 35. Nah, berapa bilangan seterusnya? 3 angka berikutnya. Dari 50 ke 45 itu selisihnya adalah negatif 5. Berarti 50 dikurang 5, 45. Kemudian 45 dikurang 5, 40. 35 dikurang 5, 40 dikurang 5, 35. Nah, untuk bilangan berikutnya, berarti kita peroleh dengan cara mengurangkan 5 dari bilangan sebelumnya. Jadi bilangan sebelumnya itu dikurang 5, 35 dikurang 5, 30, 30 kurang 5, 25, 25 kurang 5, 20. Nah, seperti itu ya. Berarti yang ini caranya diperoleh dengan cara mengurangi 5 dari bilangan atau angka sebelumnya. Contoh lain lagi, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Nah, berapa 2 bilangan berikutnya? Kita lihat selisihnya. Nah, kalau seperti ini tidak sama ini selisihnya dari 1 ke 2, 1, dari 2 ke 4, ini 2. Nah, itu tidak sama. Supaya sama, nah kita cari supaya sama. Diapakan ya? 1, supaya hasilnya 2, berarti 1. Supaya hasilnya 2, itu berarti 1 dikali 2. Nah, coba kita cek ya. 1 dikali 2 sama dengan 2. Kita cek lagi untuk selisih yang berikutnya. Dari 2 ke 4, bisa nggak dikali 2? Oh, ternyata bisa. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2 adalah 8. Nah, berarti itu selisihnya sama. Selisihnya itu dikali 2. Nah, untuk bilangan berikutnya atau angka berikutnya juga sama. Dengan cara mengalihkan 2 pada bilangan sebelumnya. Bilangan sebelumnya 32. 32 dikali 2, 64. 64 dikali 2, 128. Nah, untuk yang seterusnya juga sama. Dikali 2, 128 dikali 2. Nah, semuanya itu dikali 2. Oke ya. Bisa kita lanjut ke yang berikutnya. Ini ada 8, 4, 2, 1. Nah, berapa bilangan berikutnya? Dari 8 ke 4 itu bedanya 4. Dari 4 ke 2 itu bedanya 2. Nah, supaya sama, selisihnya itu sama, kita apakan ya? Sekarang kita coba bagi. Dari 8 ke 4 itu kan berkurang ya. Nah, kita bagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 dibagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1. Berarti ini udah sama ya, udah teratur. Ini kita peroleh dengan cara dibagi 2. Berarti untuk bilangan berikutnya juga sama. Diperoleh dengan cara bilangan sebelumnya kita bagikan 2. Jadi 1 dibagi 2 sama dengan 1/2 atau setengah. Setengah itu berarti 0,5. Nah, untuk bilangan berikutnya juga sama, dibagi 2. 0,5 dibagi 2 atau setengah dibagi 2. 1/2 dibagi 2 sama dengan 1/4.
4. Seperempat sama dengan 0,25. Untuk bilangan berikutnya juga sama, dibagi 2. 0,25 dibagi 2 atau 1/4 dibagi 2 sama dengan 1/8. 1/8 dibagi 2 sama dengan 0,125. Nah, silahkan dicek ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Contoh berikutnya. Contoh berikutnya ini ada 2, 3, 6, 8, 10, 13. Nah, kita cek ini. Dari 2 ke 3 itu 1. 3 ke 6 ini 3. Ini positif 2. Nah, ini tidak sama selisihnya. Sekarang bagaimana cara kita samakan? Nah, ini kita lihat. Coba kita lompat satu langkah. Dari 2 ke 6 itu selisihnya berapa? Itu selisihnya positif 4. Nah, ditambah 4, 6 ke 10 juga ditambah 4. Berarti untuk angka berikutnya atau bilangan berikutnya juga sama, ditambah 4. 10 ditambah 4 sama dengan 14. 14 ditambah 4 sama dengan 18. Nah, untuk yang kosong itu, untuk yang ini, berarti kita cari lagi yang angka kita lompat tadi. Nah, kita lompat juga 3 ke 8 itu positif 5 selisihnya. Dari 8 ke 13 juga ditambah 5. Berarti sesuaikan. Untuk yang kosong itu juga kita tambahkan 5. 13 tambah 5 sama dengan 18. Nah, seperti ini ya. Silahkan dicek lagi betul atau salah saya menjumlahkannya. Mohon dicek ya. Untuk selanjutnya ini ada 1, 4, 9, 16. Nah, berapa bilangan berikutnya? Untuk yang seperti ini, kita lihat 1 ke 4 ini bedanya 3. Ini positif 3. 4 ke 9 bedanya positif 5. Nah, ini beda ya, jauh sekali bedanya. Nah, ini dengan cara dipangkatkan 2 atau kuadrat. Jadi 1 pangkat 2 sama dengan 1. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9. 4 pangkat 2, 16. Nah, untuk bilangan berikutnya ya tinggal diurutkan saja. 5 pangkat 2, 25. 36 pangkat 2, 6 pangkat 2, 36. 7 pangkat 2, 49. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kalau ada yang kurang paham atau ada kesalahan dari saya, mohon di komen ya. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Jika terdapat kesalahan, mohon koreksiannya di kolom komentar. Jangan lupa support saya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.